Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap konsisten dalam melaksanakan ibadah khusus pada bulan suci Ramadan, kecuali bagi mereka yang berhalangan, yaitu puasa. Puasa di bulan suci Ramadan, orang yang melakukan puasa pada bulan suci Ramadan saja, semata-mata tidak makan, tidak minum, dengan niat melakukan kewajiban, itu bukan baik. Biasa. Itu melaksanakan kewajiban. Orang yang melaksanakan kewajiban, mengapa harus melaksanakan kewajiban? Karena dia menerima hukum agama. Sehingga orang yang melaksanakan hukum agama itu disebut apa? Baik. Mungkin pengertian baik dalam arti umum bisa dikatakan baik. Tapi apakah kemudian soleh? Apakah orang yang tidak makan, tidak minum pada bulan suci Ramadan bisa menghasilkan kesalihan? Itu perlu syarat-syarat khusus untuk itu. Tidak cukup hanya dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum, bahkan kadang-kadang nggak makan, nggak minum selama siang atau selama matahari masih melotot. Tapi setelah matahari terbenam, nah itu kekurangan, kekosongan, vakum, tidak makan, tidak minum itu diganti dengan makan dan minum yang lebih dari yang semestinya. Nah itu sebetulnya dia hanya menunda waktu makan. Puasa bisa berarti menunda makan dan menunda minum. Apakah itu pasti menghasilkan kesalihan, ketakwaan? Nah, itu perlu puasa batin. Puasa batin artinya dia juga harus memuasakan imajinasinya. Dia harus membuat puasa egonya, kehendak-kehendaknya, angan-angannya, itu semuanya harus dibuat cuti, harus diliburkan. Nah, kita sering mendengar, terutama di bulan suci Ramadan, kalau kita buka medsos, Tuhan meliburkan atau memenjarakan atau memborgol atau membelenggu para setan. Dan itu disebutkan dalam banyak riwayat. Apakah kemudian kita tidak berbuat dosa saat bulan suci Ramadan? Justru biasanya pesona-pesona maksiat itu lebih kelihatan menarik. Yang biasanya kalau seliweran depan kita biasa saja, bulan suci Ramadan boleh jadi respon kita lebih besar. Respon sensori kita lebih besar. Padahal katanya setan dibelenggu. Apa makna belenggu? Tentu maksudnya bukan belenggu seperti seorang koruptor dipenjarakan atau pencuri diborgol tangannya, ditahan. Maknanya pasti makna yang lebih luas dari sekedar diborgol. Artinya setan-setan yang memang sejak semula bertujuan untuk mengganggu manusia ke jalan yang buruk itu mungkin dibelenggu, dipersulit, dihalangi oleh Allah. Tapi setan-setan yang relawan tidak termasuk yang masuk dalam keputusan untuk dibelenggu. Nah, setan-setan yang memang bertugas untuk mengganggu, SOP-nya memang mengganggu, itu dipenjarakan. Siapa? Iblis. Iblis adalah master para setan. Dia memang mendeklarasikan pembangkangan terhadap aturan, terhadap Tuhan, terhadap sistem. Tapi setan-setan relawan yang tidak berencana untuk menjadi pengikut iblis, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang semestinya dilakukan oleh iblis. Nah ini secara relawan, dengan kehendaknya sendiri, tanpa sadar mungkin, bahwa dia sebetulnya melaksanakan tugas setan, mengambil alih peran setan, membuat setan yang semestinya terbelenggu justru bukan dibelenggu. Tuhan membelenggu mereka.
Tuhan memenjarakan mereka, tapi mereka ternyata diistirahatkan supaya tidak kerja. Jadi masa libur istirahat para setan asli. Di situ setan-setan relawan yang mengambil alih dan menjadi relawan para setan, tim sesnya setan. Siapa? Manusia dan jin. Al-Quran mengatakan, ketika seseorang berbuat buruk, dia menjadi buruk. Tapi ketika dia berbuat buruk dan mengajak orang lain untuk berbuat buruk, dia adalah sales keburukan, marketer keburukan. Mereka lah setan. Sebagaimana sering kita baca dalam surat An-Nas, alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang merusak, mempengaruhi, memprovokasi, melakukan agitasi, membujuk, menggambarkan keburukan sebagai kebaikan dalam hati manusia, memberikan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, itu adalah setan. Orang yang menyebarkan berita buruk, memfitnah atau mempengaruhi orang untuk meninggalkan kebaikan, itu adalah setan-setan. Jin dan manusia melakukan itu. Mereka lah yang sebetulnya tidak mendeklar dirinya sebagai setan secara resmi. Mereka setan swasta. Para relawan setan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi setan-setan relawan itu. Mudah-mudahan kita tidak, kalau kita tidak berbuat baik masih lumayan. Tapi kalau kita tidak berbuat baik dan menghalangi orang untuk berbuat baik tanpa sadar, berarti kita adalah setan-setan. Kita tidak terbelenggu. Tujuannya untuk mendapatkan pahala, malah kita surplus dosa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita, kalau tidak berhasil untuk menjadi baik pada bulan suci Ramadan, tidak menjadi setan-setan swasta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.